wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleh semuanya. Mama, papa, bunda, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Ya baik anak soleh dan soleh semuanya. Seperti biasanya untuk mengawali aktivitas pembelajaran kita pada hari ini, kita akan awali yang pertama dengarkan tausiah. Kemudian yang kedua laksanakan sholat duha, yang ketiga bermurojaah. Baru setelah itu kita akan melaksanakan proses belajar mengajar. Iya, supaya semangat belajarnya hari ini, kita sama-sama beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Semoga pembelajaran ke depan akan lebih barokah. Amin. Ikuti ya nak ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah, Rabbi ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Ya Allah, berilah kami ilmu berguna untuk pelita di dalam jiwa, kuatkan iman di dalam dada, tunduk patuh padamu semata, kuatkan iman di dalam dada, tunduk patuh padamu semata. Ya Allah. Ya anak soleh dan soleh semuanya, selamat mendengarkan tausiah. Semoga tausiah ini bermanfaat bagi kita semua. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Khadijah binti Khuwailid. Pada tahun yang sama, Nabi Muhammad SAW kehilangan lagi satu orang penting dalam hidupnya. Ialah sang istri tercinta Khadijah binti Khuwailid. Air mata Rasulullah tidak dapat terbendung manakala Khadijah menutup kedua mata untuk selama-lamanya. Khadijah meninggal dunia di usia 65 tahun. Sejak wahyu pertama turun sampai Nabi Muhammad menampakkan dakwahnya di hadapan kaum Quraisy, Khadijah selalu berada di sisi beliau, menjadi istri solehah sekaligus pendukung nomor satu Nabi di kala suka maupun duka. Sebelum menikah dengan Nabi, Khadijah merupakan saudagar kaya raya di Mekah. 2/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Khadijah. Namun semua hartanya lama-kelamaan habis digunakan untuk kepentingan dakwah Islam. Pada suatu hari, Nabi Muhammad baru pulang dari berdakwah. Khadijah yang sedang menyusui Fatimah ingin menyambut kepulangan suaminya. Tidak perlu wahai istriku, duduklah saja dan terus susui Fatimah. Kondisi keluarga Nabi Muhammad dan Khadijah sudah tidak lagi sama seperti dulu. Sekarang hidup mereka serba pas-pasan. Kadangkala tidak ada makanan terhidang di meja. Setelah Fatimah kenyang menyusu, Rasulullah mengambilnya dari dekapan Khadijah dan meletakkannya di tempat tidur. Izinkan aku berbaring di pangkuanmu, wahai istriku. Nabi Muhammad merasa tenang ketika dekat dengan Khadijah. Rasa lelah dan letih setelah menghadapi tekanan dan celaan kaum Quraisy seketika hilang. Bagi beliau, Khadijah adalah pelindung, penyelamat dan penyeimbang hari-harinya. Khadijah membelai wajah suaminya dengan lembut. Tanpa terasa air matanya menetes dan membangunkan Nabi yang tertidur pulas. Mengapa engkau menangis, wahai Khadijah? Apa yang engkau menyesal menjadi istriku? Khadijah hanya diam dan mulai terisak-isak. Nabi mengulangi pertanyaannya dengan suara yang lebih pelan dan lembut. Dahulu engkau adalah saudagar wanita yang kaya raya.
keturunan bangsawan yang terpandang. Namun sekarang orang-orang banyak yang menghinamu, bahkan menjauhimu. Seluruh kekayaanmu pun telah habis. Penyesalkah engkau bersuamikan aku? Wahai Nabi Allah, sungguh bukan semua hal itu yang aku tangisi. Khadijah mengambil nafas panjang, baru kemudian melanjutkan perkataannya. Memang benar, dahulu aku punya kemuliaan, namun kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Khadijah mengutarakan wasiatnya kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi, seandainya aku meninggal lebih dulu, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, jika engkau hendak menyeberangi lautan ataupun sungai, namun tidak ada rakit atau jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku untuk engkau jadikan jembatan, supaya engkau dapat melanjutkan dakwahmu. Nabi Muhammad tidak dapat berkata-kata. Beliau sangat tersentuh dengan niat baik istrinya. Selama hidup bersama dengan Khadijah, Nabi menjadi suami yang paling beruntung. Khadijah tidak pernah mengeluh, bahkan ketika mereka harus hidup menderita akibat pemboikotan kaum Quraisy. Peristiwa pemboikotan telah menguras pikiran dan tenaga Khadijah di usianya yang tidak lagi muda. Selama kurang lebih 3 tahun lamanya, Khadijah dan umat Islam merasakan sulitnya hidup di pengungsian. Itulah masa-masa terberat yang dilaluinya bersama Rasulullah. Dampak dari peristiwa tersebut cukup besar. Abu Thalib jatuh sakit dan meninggal dunia 6 bulan setelah pemboikotan berakhir. Disusul kemudian Khadijah mulai sakit-sakitan. Sebelum meninggal, Khadijah telah meminta maaf kepada Nabi Muhammad. Wahai suamiku, maafkan aku jika selama menjadi istri, aku belum berbakti sepenuhnya. Lebih dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya. Nabi Muhammad dan Fatimah secara bergantian mendampingi Khadijah di masa-masa terakhirnya. Ketika merasa waktunya sudah tak lama lagi, Khadijah memanggil Fatimah. Wahai Fatimah anakku, sebentar lagi bunda akan pergi. Aku mohon jangan berkata seperti itu. Apa yang bunda butuhkan akan aku siapkan. Tolong mintakan kepada ayahmu. Bunda malu dan takut memintanya sendiri. Bunda ingin surban milik ayahmu yang biasa digunakan untuk menerima wahyu sebagai kain kafanku kelak. Nabi Muhammad mendengar percakapan mereka, langsung mendekat. Wahai istriku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga. Tak lama kemudian, Khadijah menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu Nabi mendekap tubuh istrinya dengan perasaan sedih yang teramat sangat. Semua orang yang menyaksikan kepergian Khadijah merasakan hal yang sama dengan Nabi. Istriku, secepat inikah kita berpisah di dunia? 25 tahun lamanya telah kita lalui bersama, dalam suka maupun duka. Terima kasih banyak atas waktu yang engkau berikan untukku dan keluarga kita. Tepatnya pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, Khadijah binti Khuwailid berpulang ke rahmatullah. Orang-orang Quraisy juga merasa sedih ketika mendengar berita meninggalnya Khadijah. Mereka berbondong-bondong datang untuk melayat jenazah Khadijah. Selama ini, Khadijah dikenal sebagai wanita yang lembut, cerdas, suka membantu, dan tidak pernah menyakiti orang lain. Mari kita doakan bunda, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah, Kak. Tahun ini sungguh berat bagi Nabi, karena di tahun yang sama beliau kehilangan 2 orang penting dalam hidupnya. Sepeninggal keduanya, Nabi merasa kesempatannya untuk berdakwah semakin kecil. Apalagi jika teringat akan wasiat Khadijah, beliau merasa semakin sedih. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad nomor 24.684. Allah belum pernah menggantikan yang lebih baik darinya. Dirinya telah beriman padaku, tak kala manusia mengingkariku. Dia mempercayaiku ketika orang lain mendustakanku. Dirinya telah mengorbankan seluruh hartanya, manakala orang lain mencegahnya dariku. Dan dengannya, Allah memberiku rizki anak, tak kala hal itu tidak diberikan pada istri-istriku yang lainnya. Orang musyrikin semakin berani dan terang-terangan menyakiti Rasulullah setelah kepergian Abu Thalib. Tatkala Nabi melewati sebuah jalan, mereka menghadang dan menaburkan debu ke arah kepala beliau. Sesampainya Nabi di rumah, salah seorang putrinya terkejut melihat kondisi beliau.
Astagfirullah, siapa yang melakukan ini padamu, wahai ayah? Jangan menangis anakku, sesungguhnya Allah lah yang akan menolong ayah. Ujian dan cobaan yang datang secara bertubi-tubi membuat Nabi hampir putus asa dalam berdakwah. Tahun terberat ini dikenal dengan sebutan Amul Huzn, yang artinya tahun kesedihan. Tidak pernah aku dapatkan suatu perlakuan yang tidak aku sukai dari kaum Quraisy hingga wafatnya Abu Thalib. Demikianlah akhir kisah wafatnya Khadijah binti Khuwailid. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, perjuangan Khadijah untuk agama Islam patut dijadikan teladan oleh para istri dan wanita muslim. Dan kedua, carilah harta di dunia untuk mengharapkan ridho dari Allah, bukan untuk kesenangan semata. Karena saat kematian datang, semua itu akan kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab.